saat ini Wasur adalah dan sudah dikenal di dunia bahwa Wasur suatu kawasan konservasi terbesar yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh Indonesia, bahkan sudah dikenal di mata dunia. Intinya orang harus sehat, masyarakat harus sehat, masyarakat kecukupan dalam sisi ekonomi mereka, kemudian maka pendidikan juga ini akan tanda kutip akan bisa berhasil. Bapak Domingus Bakap, Kepala Kampung Wasur. Siap, adik. Saya panggil kakak saja ya? Siap. Iya. Panggil kakak saja. Panggil kakak. Kakak sudah jadi kepala kampung sudah dari kapan? Kakak terpilih sebagai kepala kampung Wasur sejak tahun 2022. 2022. Ini baru 3 tahun 3 tahun. Dengan kepemimpinan kakak ini tantangan, namun sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya, bisa bersaing dengan saudara-saudara yang lain yang ada di tempat yang lain, kampung-kampung atau desa-desa yang ada di Indonesia. Baru waktu itu kakak maju, kakak punya agenda utama apa untuk kampung Wasur? Kakak maju mencalonkan diri. Syarat pencalonannya itu kan ada beberapa kriteria yang diwajibkan untuk harus menjadi syarat maju sebagai kepala kampung. Nah itu kakak secara administrasi saya lengkapi apa yang menjadi syarat untuk harus maju. Dan kemudian puji Tuhan saya dipercayakan oleh masyarakat untuk pimpin tempat ini, pimpin kampung ini dengan tidak ada kepentingan lain selain tujuan bagaimana memajukan kampung ini, bagaimana memajukan kampung dan memperbaiki ekonomi kerakyatan yang ada di tempat ini, yang ada di kampung ini, terlebih khusus pada saya punya keluarga, saya punya masyarakat Wasur yang saya cintai, khususnya orang atau suku Maruri Mengge yang ada di tempat ini. Iya kakak, sebelum kakak maju tuh kan pasti kakak sudah lihat, aduh kampung Wasur nih kalau seandainya saya jadi kepala kampung pasti saya mau bikin begini. Siap. Waktu itu yang kakak lihat apa yang masalahnya di kampung baru kayaknya kalau saya maju saya mau perbaiki yang ini. Siap. Waktu itu kakak lihat yang mana? Apa? Baik, memang adik di perjalanan seiring waktu berjalan banyak orang pasti punya cita-cita untuk bagaimana merubah tempatnya. Mulai dari dari keluarga, dari kelompok, komunitas keluarga, kemudian keluar sampai bagaimana kita berkecimpung dengan orang yang lebih daripada satu aktivitas masyarakat itu. Nah, sehingga pada saat itu kakak saya melihat bahwa ada sebuah inisiatif yang muncul dari dalam hati, bilang bahwa untuk membangun kampung ini tidak hanya kita bicara-bicara lewat perkataan bibir mulut, intinya lewat mulut kita bicara, tetapi kita membangun kampung, membangun dan merubah adaptasi daripada mengikuti perubahan zaman, perubahan perkembangan yang ada ini. Pada saat itu saya melihat bahwa kita tidak bisa bangun tempat ini atau bina kita punya keluarga, kita memberikan motivasi pemahaman itu dengan hanya sebatas bicara saja, tetapi kita harus berbuat. Berbuat itu dengan apa? Berbuat itu yang pertama harus muncul dari hati. Nah, karena hati ini hati yang menentukan sebuah kasih sayang yang besar itu akan terjadi ketika kita melayani atau berbuat kasih berdasarkan hati. Seperti itu, sehingga kakak punya cita-cita pada saat itu bahwa ini kampung, pertimbangan yang pertama itu kampung yang lain bisa atau tempat yang lain bisa. Dalam hal apa kampung yang lain bisa? Contoh, misalkan kalau kakak bilang kampung yang lain bisa atau desa yang lain, kampung yang lain bisa, itu dalam hal bagaimana mereka bisa merubah mereka punya karakter hidup. Karakter hidup mulai dari bagaimana pemberdayaan ekonomi rakyat mereka, terus bagaimana sumber daya manusia mereka. Itu mereka bisa jauh lebih baik daripada, tanda kutip, kenapa kita harus jadi penonton di tempat ini. Yang kakak lihat di Wasur ini apa masalah yang itu? Nah, baik. Yang kakak lihat khususnya kita di punya masyarakat ini sebenarnya banyak potensi. Sebenarnya banyak potensi yang dimiliki di tempat ini. Potensi yang pertama seperti tadi kakak bilang bahwa ada sumber daya alamnya.
sumber daya Seperti? sumber daya alamnya itu seperti karena karena saat ini Wasur adalah dan sudah dikenal di dunia bahwa Wasur adalah suatu kawasan konservasi terbesar yang ada di Indonesia, Ya, di yang dimiliki Indonesia. oleh Indonesia, bahkan sudah dikenal di mata dunia. Dunia. Itu yang pertama, dengan keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian yang berikut sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia, khususnya kita orang suku Marori Menge ini, kalau menurut saya, menurut kakak ini, saya pikir cukup. Tinggal bagaimana kita mendorong, memberikan motivasi dengan tidak lupa kita sebagai pemerintah dalam hal ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan seterusnya, bahkan sampai pusat, kita juga bisa memfasilitasi yang mana menjadi kebutuhan daripada pendidikan itu untuk memajukan sumber daya itu, khususnya di bidang pendidikan. Yang berikut adalah kesehatan. Karena kalau kita berbicara pendidikan, ekonomi, tapi kalau kesehatan kita tidak mendukung juga, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kekurangan kita yang itu. Intinya orang harus sehat, masyarakat harus sehat, masyarakat berkecukupan dalam sisi ekonomi mereka, kemudian maka pendidikan juga ini akan tanda kutip akan bisa berhasil dengan kita tetap dan terus memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada warga masyarakat yang ada. Kalau lebih khusus generasi muda yang khususnya masih ada di usia-usia pendidikan yang ada. Yang kakak lihat bagaimana ekonomi masyarakat di sini? Ya, baik. Kalau dengan pengalaman dan pengetahuan kakak menjabat sebagai kepala kampung sudah tiga tahun, kakak melihat bahwa ekonomi ini memang sangat prioritas. Masyarakat hari-hari cari makan bagaimana? Untuk menghasilkan uang mereka buat apa? Kesibukan atau aktivitas mereka pada hari-hari mereka itu setiap hari itu selain mereka mencari ikan, terus mereka berburu itu juga berburu mereka pergi ambil yang secukupnya yang bisa dijual. Kemudian ikan juga sebaliknya. Kemudian ada sumber-sumber daya alam yang lain, misal mereka mencari di hutan misalkan macam ada kunyit, cari kunyit karena tanaman-tanaman alami yang bisa dijadikan untuk alat tukar. Mereka jual. Itu mereka jual. Jual kemana biasanya? Itu mereka jual ke pasar. Pasar di kota. Ya, pasar di kota di Merauke. Kalaupun tidak ke pasar itu biasanya ada pemborong. Ya, pemborong itu mereka datang mencari ada kalanya masyarakat mereka biasa sudah pegang nomor kontak daripada setiap orang yang menjadi pemborong itu. Sehingga kapanpun mereka dapat, mau jam berapa tinggal mereka telepon bahwa yang bersangkutan tinggal naik saja, kami ada buruan kami ada ini. Hewan binatang. Ya. Jadi itu sedikit untuk menunjang kecukupan ekonomi mereka. Namun pemerintah juga tidak tinggal diam. Artinya masyarakat sudah sampai hari ini puji Tuhan masyarakat hampir 100% sudah terdata di bantuan-bantuan sosial. Dan itu pemerintah kabupaten selalu memberikan instruksi ke kampung bahwa setiap kepala kampung harus mendata warganya, sehingga ini ada yang namanya program pemerintah. Kita tidak tahu ini nanti mau dikasih apa, intinya data itu harus valid, data itu harus sesuai dengan keberadaan dan peruntukan tergantung kebutuhan yang ada. Siapa yang bisa dikategorikan sebagai penerima bantuan? Kalau kita berbicara tentang bantuan pemerintah pada saat ini kita pemerintah di tingkat bawah, khususnya di kampung ini, kita mengikuti apa yang menjadi acuan, apa yang menjadi perintah berdasarkan ketentuan dari pusat, sehingga sasaran prioritas yang harus dikasih itu siapa? Pertanyaan siapa? Nah, ketika kita ditanya siapa, atau kita sebaliknya bertanya bahwa siapa, itu ada beberapa syarat atau kategori yang memang wajib masyarakat harus kita data. Contoh kalau di bantuan pemerintah, khususnya bantuan langsung tunai dana desa, BLT, ya
ini kan akibat dampaknya kemarin akibat COVID, maka kampung diperintahkan untuk segera mendata warga yang betul-betul membutuhkan dan memenuhi syarat dengan 8 kriteria atau 8 syarat yang menjadi wajib untuk diusulkan. Jadi siapa yang menerima bantuan? Anak muda kah, yang berkeluarga kah, janda-janda kah? Baik, adik. Jadi sesuai dengan syarat pengajuan siapa penerima manfaatnya, khususnya bagi masyarakat itu. Yang pertama, benar-benar dia adalah lansia. Ya, lansia. Ya, yang kedua, janda. Seorang janda. Janda yang muda atau janda yang sudah tua? Oh, janda yang sudah tua. Oke. Janda yang sudah tua. Kemudian penyandang disabilitas. Ya. Di sini ada Ada. Ada berapa? Ada di sini ada sekitar 3 penerima. Terus kemudian lansia, janda, duda. Jadi seorang juga sudah tua juga. Iya, sudah tua. Kemudian dengan satunya itu sakit kronis. Warga masyarakat yang sakit kronis menahun. Sakitnya tidak pernah kunjung sembuh. Sakit terus. Yang penerima BLT ya di kampung. Ya. Kakak ini kan sudah 3 tahun jadi kepala kampung. Apa yang sudah kakak benahi? Baik, terima kasih. Adik, selama tahun pertama kakak coba tarik ke belakang dulu pembicaraan, karena 2022 kakak terpilih. 2022 itu kakak pimpin sistem pemerintahan ini tidak dari awal tahun, tapi dia sudah mulai di pertengahan tahun. Jadi itu kita tanggung jawab kita juga bagaimana untuk di tahun ajaran baru kita juga harus kembali di tahun 2023 itu kita harus kembali melihat ada masih banyak kekurangan yang ada di tahun sebelumnya, sehingga itu menjadi tanggung jawab kita juga untuk kita ini. Itu tahun yang 2022. Namun puji Tuhan sudah selama kakak pimpin kampung ini sudah banyak yang contoh misalkan kami juga kampung juga berkomunikasi, bersinergi dengan kebetulan kampung Wasur ini ada orang-orang pejabat penting juga yang ada tinggal sebagai warga masyarakat di sini. Salah satunya Ketua Majelis Rakyat Papua, terus Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Tapi begini kakak, pertanyaannya itu apa yang sudah kakak benahi? Iya, baik. Yang kakak benahi itu salah satu contoh yang paling nyata adalah data. Kakak saya perbarui data. Data ini yang menjadi ujung tombak, menjadi rujukan utama, rujukan prioritas yang kemudian itu menjadi sasaran pembangunan. Karena data kalau tidak valid atau data tidak sesuai, data kurang lengkap, maka sasaran pemerintah juga tidak. Ya. Jadi mungkin salah satu bukti nyata yang kakak sudah lakukan benahi itu yang pertama data. Berikutnya? Yang berikutnya itu ada beberapa program pemerintah kampung seperti apa? Seperti kami di tahun sebelumnya dana desa itu kami pakai untuk bukan dana desa tapi ADK, alokasi dana khusus itu ada program yang kita harus bangun rumah layak huni bagi masyarakat yang yang betul-betul membutuhkan. Ya. Dengan beberapa kriteria juga, sehingga sasaran bantuan rumah layak huni itu kampung berikan kepada masyarakat yang benar-benar yang benar-benar membutuhkan seperti itu. Jadi sudah kita bangun rumah layak huni. Rumah layak huni itu 2022, 2023, 2024. Jadi sekitar 15 rumah. 15 rumah. Dan itu permanen. Iya, permanen. Nah, itu.
Dan puji Tuhan dari rumah atau masyarakat yang memang rumah-rumahnya memang sudah tidak layak itu, puji Tuhan kita sudah bisa merubah itu sedikit demi sedikit. Karena anggaran kampung ini tidak sepenuhnya untuk bangun rumah khususnya rumah layak huni, tapi ada beberapa program yang kita harus selesaikan begitu. Kakak punya program prioritas apa? Misalnya kakak punya anggaran sekian, yang kakak prioritaskan selama 3 tahun ini apa? Baik, yang kakak prioritaskan yang pertama itu bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa bagus, bisa baik. Kemudian infrastruktur itu salah satunya rumah, program perumahan layak huni. Kalau tadi ekonomi itu apa yang programnya apa? Ekonomi itu di program kampung itu ada program-program, ya ada satu bidang yang kita suite anggarannya atau kita rencanakan, kita rencana di musyawarah sehingga kampung harus ada program-program pemberdayaan juga, pemberdayaan yang khususnya bagaimana masyarakat itu bisa bercocok tanam dalam bidang pertanian. Ini yang lagi jalan. Iya, ini yang lagi jalan. Terus dengan ini sekarang, karena minta maaf kalau untuk padi memang kami tidak bisa, untuk lahan pertanian memang kami tidak bisa. Karena memang ini posisi kita ada dalam kawasan konservasi. Jadi memang kita sudah berusaha berapa kali, tapi itu tidak bisa. Tapi kalau dari yang kakak dorang tanam sini sekarang sekarang ini ditanam ini serai merah. Serai merah. Sudah kapan kak? Serai merah ini kita baru tahun ini kita jalan. Kita jalan sudah, ini ada 3 hektar yang kita 3 hektar yang kita sudah buka dan itu sudah kita tanami, sudah selesai. Besar ya 3 hektar? 3 hektar siap. Tinggal kita berusaha untuk bagaimana masyarakat juga mereka bisa tanam di lahan-lahan pekarangan yang ada. Kenapa kakak memilih serai merah? Kakak ada lihat potensi pasar? Siap, adik izin. Serai merah ini memang salah satu komoditi yang memang kalau di pasar itu memang dia memang harga jualnya tinggi. Harga jualnya tinggi. Kebetulan kami juga bermitra dengan komunitas serai merah Kabupaten Merauke. Jadi kami pada prinsipnya pemerintah kampung kita memberikan penyertaan modal. Penyertaan modal kepada badan usaha milik kampung. Sehingga badan usaha milik kampung dia yang mengakomodir bagaimana mulai dari memfasilitasi dalam proses distributor bibit, terus kemudian bagaimana masyarakat kemudian ketika mereka kasih lahan, tinggal mereka atur di sana teknis dan sistem kerjanya seperti apa. Jadi pada prinsipnya badan usaha milik kampung dia yang menjadi wadah untuk mensuplai yang namanya program pengadaan bibit dan seterusnya. Pengadaan bibit tanam sampai perawatan, bahkan sampai panen. Panennya kapan rencananya? Panennya itu kalau serai merah ini kita target karena dia punya usia panen itu 3 bulan. Oh, berarti tidak lama. 3 bulan ya. 3 bulan yang dipanen itu daunnya. Jadi ketika 3 bulan daunnya sudah besar ya sudah dipangkas untuk panen. Gitu. Jadi itu salah satu program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Terus ada lagi yang di kampung kami program ketahanan pangan. Jadi kami kampung menyiapkan kita data dulu. Salah satu action atau pekerjaan awal kita yaitu data. Kita mendata dulu masyarakat yang sangat membutuhkan. Seperti misalkan kita memberikan bantuan langsung tunai yang sumbernya dari dana desa. Tapi program ini juga ketahanan pangan ini memang perintah pusat bahwa segera harus didistribusikan. Jadi salah satu program kita yaitu awal kita harus mendata siapa yang wajib, siapa yang berhak. Kemudian kita kasih benih atau bibit. Bibit apa? Kambing atau babi. Itu sudah jalan. Sudah kita jalankan ini sudah kita tahap 3 tahap 3 kemarin. Ya. Dan itu puji Tuhan masyarakat mereka pelihara itu berkembang. Jadi yang
mereka jual untuk kemudian untuk apa kebutuhan ekonomi mereka itu yang hasil dari apa yang sudah dikembangkan itu. Menjadi seorang kepala kampung itu tidak mudah ya. Siap adik, memang Tantangan yang paling berat sekali terhadap sebagai seorang kepala kampung. baik adik. Terima kasih. Tantangan kalau berbicara tentang apa seputaran tantangan, ini memang ya kalau kakak saya lewati apa yang karena satu yang tertanam dalam kakak punya diri dalam apa hati bahwa melayani itu sebuah kerja yang apa yang luar biasa menurut kakak. Karena seperti tadi di awal kakak bilang bahwa kalau kita melayani tapi kalau hanya bicara saja itu belum pas. Tapi kalau kita berbicara apa kita melayani dengan kita berbuat, terus setulusnya hati kita berbuat itu apapun yang kita merasakan susah menurut orang lain tapi bagi kakak tuh saya lewati. Memang ada ya kendala-kendala atau apa problem yang kadang terjadi Di dalam sendiri, Di dalam- di dalam kantor. di dalam sistem ini. Oke. Terus mungkin masyarakat. Sekalipun di masyarakat, tapi satu hal yang kakak lakukan bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat itu satu hal yang paling sering dan bukan sering adik, sorry, hampir setiap hari kakak kalau saya mau tahu sebenarnya masyarakat ini mau apa. Jadi kakak yang sering kakak lakukan adalah pendekatan individu. Kakak akan jalan dari rumah ke rumah, duduk di keluarga ini. Saya cari tahu kira-kira ini masyarakat dong mau apa. Nah, jadi ada masukan, ada saran yang disampaikan. Jadi kakak sebagai kepala kampung, saya tidak pernah bilang dan saya tidak pernah merasakan bahwa saya diatur dan ini, tapi justru saya mencari informasi itu menjadi sebuah langkah yang positif untuk bagaimana kita juga jadi seorang pemimpin itu kita bisa tahu apa sebenarnya masyarakat rasakan, kelemahannya itu di mana, sehingga itu menjadi saran masukan bagi kami, bagi seorang pemimpin, apalagi seperti kakak kepala kampung begini, supaya kita seorang pemimpin atau kepala kampung kita bisa tahu sebenarnya keluhan masyarakat itu apa dan kekurangan mereka itu ada di mana, itu yang kita harus tahu. Nah, sehingga ketika kita sudah lakukan pendekatan individu, pendekatan yang mungkin kepada kelompok-kelompok keluarga atau kelompok-kelompok kerja, kita akan tahu sebenarnya persoalan yang terjadi. Maka dalam penyelesaiannya itu gampang atau mudah untuk kita pecahkan. Nah, tinggal kita evaluasi ya, kira-kira kekurangan kita di mana, bagaimana pelayanan kita dengan masyarakat, seperti itu. Jadi kalau kakak, saya pribadi, saya melewati ini semua hanya dengan senyum dan tetap saya berjuang, saya melayani dengan hati. Nah, walaupun memang ada miskomunikasi, ada pro dan kontra, tetapi ya sudah, itu sudah menjadi tanggung jawab. Sudah menjadi tanggung jawab, karena kalau kau tidak mau tanggung jawab, kenapa kau maju? Atau kenapa kau calonkan diri untuk jadi seorang pemimpin yang kemudian dipercayakan? Tapi kalau masih ada pikiran itu lebih bagus kau mundur sudah. Seperti itu. Jadi kakak pegang teguh komitmen yang itu, sehingga ya sudah saya melayani. Yang penting saya benar. Yang penting saya melewati rel atau jalur apa yang menjadi tugas dan fungsi saya. Silakan masyarakat atau keluarga dorong mau nilai saya seperti apa, tidak jadi masalah. Tetapi intinya saya berbuat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita bersama, sesuai dengan visi dan misi daripada tujuan pembangunan kita khususnya di kampung. Apalagi ini kampung lokal. Jadi memang ya sedikit panas dalam arti ya sudah. Ada orang bilang begini, lain cerita kalau kita bicara orang dengan orang yang ada di desa atau di kampung trans, dengan yang kampung yang benar-benar itu 100% kampung lokal yang didominasi oleh orang asli Papua,
ada bahasa-bahasa dan kadang ada apa orang sering ngomong itu, tapi ya sudah